Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Oke, minasang, pagi hari ini saya ingin sedikit berbagi ya tentang masalah gimana sih kalau seumpamanya kita mau interview dengan orang Jepang, alangkah baiknya kita itu harus memiliki sikap yang gimana ya, supaya kita itu eh, bisa sedikit dilirik ya oleh orang Jepang, terutama bos Jepang gitu kan. Nah, saya di sini akan berbagi berdasarkan pengalaman saya ya. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat lah ya buat teman-teman sekalian yang mungkin sekarang lagi berjuang menghadapi interview, wawancara, baik itu secara online ataupun secara langsung dengan orang Jepang. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah solusi ya teman-teman. Karena tujuan teman-teman saya rasa sama lah kayak saya dulu, yaitu ketika saya mengikuti ujian, wawancara ya, itu yang kita harapkan itu sama, yaitu gimana caranya kita itu bisa diterima ya dengan satu kali kita ikut wawancara dan kita inginnya langsung diterima. Ya karena kalau langsung diterima kan kita nggak terlalu banyak buang biaya ya. Cuman kalau seumpama kita nggak keterima di wawancara pertama ya kan, apalagi kita pergi ke Jakarta ya. Jadi kita nggak keterima, kita pulang lagi kan, sudah berangkat sudah buang uang, pulang buang uang lagi ya kan. Terus kita ikut lagi ke Jakarta lagi, kita bawa apa, kita biaya lagi, terus kita nggak keterima, pulang pun biaya lagi, terus kayak gitu. Jadi harapan kita semua tentu yang kita harapkan satu kali wawancara kita harus tembus ya, yang jelas biar kita itu pengeluarannya di stop lah, nggak terlalu banyak keluaran ya kan. Kalau seumpamanya kita secara online sih enak ya, kita cuma tes lewat laptop ataupun lewat HP, disediain dari LPK masing-masing. Jadi kita nggak perlu berangkat ke Jakarta ngeluarin uang, kita gratis gitu loh. Kita disediain oleh dari pihak LPK. Jadi kita cuma ya modal materi aja gitu kan. Jadi kita nggak perlu membuang uang. Itu lebih enak kalau semuanya kita online. Tapi yang jadi permasalahan kalau seumpama kita itu pergi ke Jakarta tesnya, nah itulah yang menjadi permasalahan ya. Tentu akan membuang biaya yang banyak ya. Nah, pada kesempatan sekarang saya ingin ngasih tahu ke teman-teman ya tentang masalah, yaitu tadi caranya seperti apa eh, supaya kita itu diterima ya. Ini berdasarkan pengalaman saya sekali lagi. Jadi supaya untuk menjadi penguat nih teman-teman ya, biar nggak apa ya, kalian itu tidak meremehkan apa yang saya bicarakan, supaya apa yang saya bicarakan ini sedikit berisi dan teman-teman itu mengakui supaya kalian itu mau untuk mengikuti ya, setidaknya mengikutilah itu kan. Nah, dulu ini pengalaman saya ya. Jadi gini teman-teman, alhamdulillah dulu saya masuk di LPK itu nggak tahu tanggal berapa, yang jelas bulan September ya, September lalu, Oktober, cuman tanggalnya saya lupa. Saya masuk, terus saya ikut pendidikan kurang lebih 1 bulan lah ya. Kita belajar mulai dari hiragana, katakana ya, kita hafalin tuh kosakata. Setelah kita udah tahu basic-basicnya, dasar-dasarnya, saya ditawarin nih sama bos LPK-nya ya. Nah, saya ditawarin. Awalnya saya ragu nih teman-teman. Awalnya saya ragu ya kan. Sebetulnya ditanya ini sama bos bos saya kan, yang mau ikut job taking siapa gitu kan. Yang sudah hafal ini semua ikut dan kumpul. Nah, waktu itu saya kan sudah hafal beberapa kosakata gitu kan. Terus saya dikumpulin nih sama bos saya, dikumpulin
siapa, dedes. Nah, ada kurang lebih banyak orang lah ya kan. Kebetulan dulu di LPK saya ada sekitar 30-an orang ya kan. Nah, yang sudah yang sudah cukup persyaratannya, maksudnya itu dari segi bahasa, kosakata dan lain sebagainya itu dikumpulin ya kan, termasuk saya. Nah, terus ditawarin ke satu-satu siapa kan. Nah, tapi pas waktu itu saya belum ada niat nih teman-teman, karena saya sudah ragu dari awal. Saya ini baru 1 bulan loh, 1 bulan belajar hiragana, katakana, ya kosakatanya. Itu kosakata baru berapa gitu kan, nggak banyak, baru beberapa ratus kosakata yang sudah saya hafal. Terus kanjinya mungkin beberapa ratus yang saya hafal gitu kan. Nah, setelah itu yang bersedia mau ikut, dia itu memisahkan diri ya kan. Itu kurang lebih ada sekitar 7-an anak ya kan. 7 anak sudah bersedia gitu kan, bersedia untuk ikut. Nah, saya nggak mau menyamping, nggak mau memisahkan diri, saya di tempat saya sendiri gitu kan. Saya nggak mau ke sana. Karena saya itu tadi, saya ragu karena saya belum berani. Nah, tetapi temanku itu yang satu desa sama saya, dia di sana gitu kan. Dia ikut. Dia langsung nunjuk nawarin saya, bilang sama saya, "Udahlah, ayo ikut," gitu kan. "Wis toh, ayo melu. Masalah lulus ora lulus wis urusan carry. Masalah bahasa iki ora usah dipikir," gitu kan. Sementing melu-melu, diterima ora diterima wis melu-melu wae, ngono kan. Nah, disitulah aku aku putusin kalau semua oke lah buat pengalaman gitu kan. Kalaupun saya nggak diterima, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Saya nggak niat sama sekali teman-teman. Betul lah. Saya nggak ada niat 100% gitu. Terus saya tidak terlalu berharap untuk diterima karena saya sadar diri ya, bahasa saya ini baru 1 bulan belajar ya kan. Bayangin 1 bulan belajar itu belum apa-apa kalau bahasa Jepang itu kan. Akhirnya karena teman saya ngajar, saya bergabung. Akhirnya pas 9 ya teman, itu ada satu lagi, jadi pas 9 anak, karena job ini meminta 9 kandidat ya. 9 kandidat, dan yang diterima itu cuma 3 teman-teman, cuma 3 itu artinya yang gugur itu orang 6 gitu. Itu diambil dari LPK saya teman-teman. 9-9-nya orang ini adalah orang dari LPK saya. Nah, yang diterima itu 3. Itu artinya kita itu harus siap-siap ditolak, kita siap-siap tidak diterima gitu kan. Nah, akhirnya ya itu tadi, saya saya nggak ada harapan lah ya. Saya nggak ada harapan karena yang ikut 9 ini senpai saya gitu. Termasuk teman saya ini sudah 2 bulan belajar. Sebelum saya itu dia udah belajar 2 bulan di sana gitu kan. Jadi terus orangnya itu teman-teman, orangnya tuh besar-besar ya, besar-besar. Saya yang paling cilik, saya yang paling kecil. Tinggi saya itu 160, berat badan saya itu waktu itu 45 teman-teman. Bayangin, kecil banget saya ya kan. Sedangkan teman-teman saya itu kurang lebih 170 tinggi, adapun yang 175, terus badannya itu ideal ya. Nah, sedangkan ini kerja tagging itu kan perakitan besi kan. Nah, itu saya ragu lah, asli. Saya nggak ada bercita-cita ingin diterima gitu loh, nggak terlalu berharap lebih. Yang penting saya ikut, saya ingin tahu pengalamannya gitu kan, proses ketika wawancaranya itu seperti apa gitu. Nah, saya itu yang penting saya ikutlah, kalau memang diperbolehkan saya ikut. Oke, ikut. Nah, setelah itu saya berangkat nih ya teman-teman, berangkat. Sebelum berangkat ke tes itu, saya itu belajar dulu wawancara teman-teman.
Saya belajar dulu di belakang. Saya setiap pagi itu teman-teman, ya, setiap pagi-pagi itu saya bangun sekitar jam 5. Saya tuh belajar, saya tidak belajar ngafalin jawaban bahasa Jepang, ya. Karena saya tahu diri, saya ini nggak bisa bahasa Jepang gitu loh. Dan saya pun sudah tanya-tanya nih sama senior-senior saya yang sudah berpengalaman ikut wawancara gitu kan, bahwasanya kalau setiap wawancara itu pasti, ini pasti itu ada translatornya gitu loh. Sudah ada yang mentranslate-nya. Itu 100%. Iya, 100% gitu loh. Jadi kalau setiap orang Jepangnya itu tanya ceramah gitu kan, pasti di samping kita ini ada translatornya gitu loh, translatein apa yang orang Jepang itu bicarakan. Nah, kita itu taunya ya ini dari translatornya ini gitu loh. Nah, karena saya sudah dikasih tahu nih kan dari teman-teman senpai-senpai saya yang sudah berpengalaman, ya, akhirnya saya putuskan saya nggak mau nih belajar ngafalin jawaban bahasa Jepang gitu kan, apa adanya gitu. Yang penting ini poin temen ya, yang penting saya ini percaya dengan diri saya gitu loh, percaya dengan bakat saya. Itu artinya saya ini jadilah diri saya sendiri gitu loh. Saya nggak mau belajar bahasa bahasa Jepang itu tadi jawabnya, karena saya tahu yang namanya kita mau menghadapi menghadapi orang Jepang itu pasti ada sebuah perasaan grogi, ya. Yang kedua itu sudah ada pasti perasaan ngedon, ya, ngedon karena ya itu tadi kita di salah satu tempat tertutup gitu kan, dan kita dihadapkan dengan orang Jepang, ya mungkin perasaan kita pasti ya kan, ya sedikit takut gitu kan. Nah, makanya saya putuskan saya nggak mau ngafalin itu bahasa itu. Tetapi teman-teman, saya tidak mengajarkan teman-teman untuk tidak belajar bahasa Jepang, ya tidak. Karena di waktu itu teman-teman, saya ini bahasa saya ini sangat kurang sekali gitu loh. Kalau saya menghafalin jawaban-jawaban bahasa Jepang, ya, waktu saya ini waktu saya yang begitu singkat, karena sebentar lagi saya mau menghadapi tes wawancara, ini terbuang sia-sia. Karena apa? Karena saya harus menghafalkan bahasa Jepang yang sebetulnya saya itu belum paham gitu loh. Nanti ketika ada sebuah pertanyaan dari orang Jepang, belum tentu saya bisa ini hafal 100% gitu loh. Karena terbawa situasi dan kondisi waktu kita wawancara. Jelas rasa grogi, nah bisa jadi itu hilang gitu loh. Nah, makanya saya putuskan saya nggak mau menghafalin itu gitu loh. Saya nggak mau menghafalin. Udahlah, mau orang Jepang mau terima saya mau enggak ya itu silakan gitu loh. Yang penting aku itu belajar gimana caranya saya itu belajar jawab dengan bahasa Indonesia. Saya cari-cari tuh jawaban di Google, di YouTube ya. Jawaban-jawaban ketika pertanyaan apa saja yang keluar di saat wawancara gitu. Orang Jepang itu pertanyaannya seperti apa aja. Nah, disitulah saya belajar gitu loh. Saya belajar cara menjawab dan sikap saya dan tatapan mata saya. Nah, ini teman-teman ya. Ini buat teman-teman kasih tahu. Ini pengalaman saya. Setelah saya belajar itu tadi, saya tes ya kan. Saya tes tatapan mata saya, teman-teman. Saya persiapkan. Saya harus tenang. Ya. Tatapan mata saya itu harus fokus kepada bosnya. Bos ataupun orang Jepangnya. Saya fokus ke sana. Orang yang mau ngajak bicara itu saya fokus ke sana. Tetapi bukan berarti saya fokus itu mendelik kayak gini, enggak. Fokus aja. Seakan-akan mata kita itu memperhatikan dia. Ya. Nah, contoh gini teman-teman ya. Contoh gini. Ini buat solusi teman-teman ya, buat kalian itu bisa ngerti lah gitu. Ketika orang Jepang itu ngasih tahu kepada kita, memberikan sebuah pertanyaan ataupun dia itu bertanya apapun itu, tanyaan apapun itu,
kalian itu fokus, tatap aja matanya, fokusnya gini. Kalau dia ketawa, kamu ketawa. Kalau dia serius, kamu serius. Gitu loh. Kamu harus bedain. Kamu jangan dia serius, kamu ketawa. Kamu jangan senyum. Dia serius, kamu serius. Dia ketawa, kamu ketawa. Tapi tetap mata fokus kepada dia. Nah, ketika dia sudah selesai, ini ada translator kan? Ini ada translator. Dia kan translator ini kan menjelaskan. Setelah orang Jepang itu ngasih pertanyaan ataupun berbicara apa, ini translator ini kan ngasih tahu ke kita. Nah, mata kita ini jangan ngeliatin dia, gitu loh. Kita fokus aja dengan dia, tapi kita dengerin, gitu loh. Itu dulu saya. Karena apa, teman-teman? Kalau kita ini fokusnya ke sana ke sini kelihatan orang bodoh mata kita. Gelagat kita itu kayak orang goblok. Karena apa? Lihat situ gini, ke situ, ke sini, pusing. Asli kelihatannya itu kayak orang goblok lah, kayak orang bingung. Makanya kita tetap tenang aja, kita sikapnya tenang. Kita tenang. Kalaupun ada translate ngomong, kita cuma dengerin aja. Terus kita sambil ngangguk kalau kita seakan-akan tuh maksud gitu loh. Ya, ngangguk. Nah, sambil ngangguk, kalau itu timbul sebuah pertanyaan ya teman-teman, dia sambil menjelasin, mata kamu fokus ke sana, tapi kamu sambil memikirkan jawaban. Tapi di saat memikirkan jawaban, mata kamu itu jangan kayak gini, seakan-akan kamu lagi mikir gitu loh. Meskipun kamu itu mikir, tapi bisa mungkin mata kamu itu jangan fokus ke sana ke situ, ke sana ke situ. Itu kan ciri-ciri kalau mata ke sana ke sini orang-orang yang lagi mikir kan, memikir sesuatu. Kebiasaan orang Indonesia kan kayak gitu, mikir kayak gini. Nah, ini kita harus betul-betul kita harus jauhi lah ya. Kita harus hindari itu masalah kayak gitu. Nah, fokus aja mata kita sambil mengangguk-ngangguk mendengarin translatornya ngomong. Nah, setelah itu kalau kesempatan kita disuruh untuk jawab pertama, jawab dengan tegas. Jawab dengan tegas dan jawab dengan yakin. Kalaupun kamu terbata-bata, setidaknya mata kamu itu tetap fokus. Gitu loh. Meskipun kamu itu menjawabnya terbata-bata, kamu tetap fokus ke saco. Terus mata kamu jangan kemana-mana, tetap fokus tapi sambil mikir. Kalau kamu lagi lupa, ya kamu kalau lupa jangan kayak gini, tetap fokus tapi sambil memikir jawabannya lagi. Nah, kalau sudah ketemu, kamu jawab tak 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 dengan tegas, gitu loh. Kenapa harus tegas, teman-teman? Orang Jepang ya, setahu saya orang Jepang itu suka dengan orang tegas. Ciri-ciri orang tegas itu adalah orang yang di saat dia bekerja, dia itu etos dalam bekerja, bagus dalam bekerja, gitu loh. Kalau jawabannya mencela-mencele, matanya lirak-lirik gini, terus jawab nah, ini orang Jepang menilai seakan-akan kita itu kayak nggak tahu pekerjaan gitu loh, karena dinilai dari sikap kita, jawaban kita, pola cara pandangan kita itu bisa terbaca di dalam sikap. Menurut orang Jepang itu sikap kita itu terbaca untuk menilai kerjanya kita, gitu loh. Terus kalau menjawabnya kelemar-kelemar, jawabnya kurang pede, lah itu pastilah teman-teman, itu susah untuk dilirik, gitu loh. Makanya ketika diberi jawaban, jawab dengan tegas. Jawaban dengan tegas, kita harus diimbangi dengan sikap kita yang tenang. Tangan tetap di paha ya. Badan kita jangan bungkuk, tegap. Gini, tegap. Mata kita fokus. Kalau dia ketawa, kita ketawa.
Kalau dia senyum kita senyum, kalau dia serius kita serius. Kamu harus betul-betul bisa memahami orang Jepang di saat berbicara. Ya, meskipun kamu itu nggak tahu apa maksud dia berbicara, setidaknya kamu itu harus betul-betul melihat gelagak mukanya. Dia senyum, kamu senyum, dia ketawa, kamu harus ketawa. Tapi ketawanya ya jangan berlebihan, wah jangan, cukup aja ketawa gitu, ketawa tawa ikhlas gitu loh, jangan ketawa jangan ketawa apa terpaksa gitu loh, ikhlas aja gitu loh. Nah terus kalau senyum senyum, kalau serius serius. Nah kalau kamu itu ditanya, kalau dia pertanyaannya dia senyum, ya kamu jawabnya santai gitu loh. Dalam arti santai itu muka kita jangan tegang. Tapi kalau dia serius, kamu jawabnya serius tegas. Itu teman-teman. Ya, jangan sampai kamu itu pokoknya kelihatan kamu itu lemah lah. Kamu ini mencela-menceli dalam arti gelagat kita gitu loh. Meskipun karakter kita itu orangnya ya mungkin maaf kata ya, kita itu pemalas, kita itu kalau kerja nggak cepet, kelelat-kelelet. Tapi di saat kita berhadapan dengan orang Jepang, kita jangan menampakkan karakter kita yang asli. Kita harus sedikit menipu orang Jepang gitu loh. Kita harus jadi seseorang yang beda di saat itu teman-teman. Ini satu lagi teman-teman ya, bocoran buat teman-teman. Jadilah peserta pembeda. Saya ulangi, jadilah peserta yang beda di antara peserta lain. Ya, paham nggak? Saya jelasin teman-teman. Di saat kamu bisalah memahami kan teman-temanmu itu, ya kan? Kalau dia jawabnya kalau dia jawabnya terputus-putus, kamu harus bisa jawabnya jangan putus-putus. Kalau dia jawabnya klelar-klelar, dalam arti nadanya, intonasinya kayak orang takut gitu kan, terus kayak orang klelar-klelar, nah di situ kamu harus masuk. Kamu harus membuktikan kamu beda dengan dia. Kamu harus tahu kamu harus beda dengan dia gitu loh. Terus kalau dia banyak ketawa, kamu harus bisa membedakan. Kamu ada kalanya tertawa, ada kalanya serius gitu loh. Karena apa teman-teman? Dari aku teman 9 ya teman-teman. Dari 9 teman-teman ini, saya ini dilirik teman-teman ya, dilirik dari sekian banyak, dari sekian peserta, saya ini salah satu yang dilirik. Padahal teman-teman, saya itu paling kecil ya, saya paling kecil. Tapi teman-teman saya yang dia teman-teman saya, senior saya jawabnya dengan bahasa Jepang itu banyak teman-teman, banyak. Tapi saya ini menjadi pembeda dengan teman-teman saya yang lain gitu loh. Saya jawabnya tegas, saya fokus, saya nggak kayak gini. Di saat teman-teman saya itu ngelihatnya di transit kayak gini, terus ngeliat kayak gini kan. Jadi bukan saya nilai teman saya bodoh, enggak. Karena kelihatan kayak orang bingung gitu loh. Kalau kita sebentar kayak gini, kayak gitu, kayak gini, kayak gitu. Nah ini kesempatan kita untuk berpikir, ini kan habis gitu loh. Yang seharusnya kita memikirkan jawaban, kita habis untuk kayak gini, langsung balik lagi. Nah ini kesempatan kita, fungsinya kalau kita fokus ke depan ya, itu fungsinya untuk memikirkan jawaban gitu loh. Nah kalau sudah menemukan jawaban, kita jawab dengan tegas gitu loh. Nah terus jawabannya juga itu harus yang logis gitu loh teman-teman, yang logis, yang betul-betul nampak dewasa. Dalam arti itu jangan sampai kita kelihatan kayak kanak-kanak jawabannya gitu loh. Nah contoh gini teman-teman, dulu aku dikasih pertanyaan,
Gimana nanti di saat kamu itu di asrama dan kebetulan kamu itu bersama dengan orang asing, Kamboja, orang Vietnam, ya kan. Nah, kebetulan di sana orang senpai-senpai kamu. Dan setelah dia makan, ya, ini senpai kamu itu setelah makan tidak mau mencuci piring. Dia disimpan di situ. Nah, sikap kamu gimana sebagai orang baru gitu kan? Teman saya ada yang jawab, ya saya dengan lapang dada saya yang nyuci, ya kan. Jadi setiap sempainya itu makan gak dicuci, dia itu lapang dada untuk menyucinya itu loh. Terus ada juga yang menjawab ditegur gitu kan. Terus kalau sempainya itu ditanya, kalau sempainya nggak mau ditegur gimana, ya terus dia nggak terima, berantem gitu kan. Ada yang jawab itu. Nah, saya langsung jawab gini teman-teman. Saya jawab, kalaupun nanti ada salah satu senpai saya yang tidak mau mencuci, pertama yang saya akan lakukan adalah menasehati, tolong dicuci gitu kan. Kedua, kalau dia nggak mau, masih diulangi lagi, saya menasehatin lagi. Kok ketiga masih aja sama, saya lapor ke bos saya, mandor saya, bahwasanya orangnya ini selalu berbuat seperti ini, nggak mau dinasehatin. Nah, jawaban seperti ini teman-teman, orang Jepang itu ekspresinya itu puas gitu loh. Ekspresi puas, senyum puas. Karena yang saya lihat setiap teman-teman saya jawab itu belum menemukan jawaban yang puas. Kenapa saya bisa tahu teman-teman? Karena saya ketika kan orang 339, setiap tes itu 33 teman-teman. 33. 3. Nah, kalau jatahannya teman saya yang 33 itu, saya itu lihat di komputer gitu loh. Dan saya disuruh lihat dan saya suruh memahami. Dan semua rata-rata jawabannya lucu-lucu gitu loh. Makanya orang Jepang itu ketawa terus belum puas, ketawanya belum puas. Nah, ketika saya jawab itu orang Jepang asli betul, dia merasa puas gitu loh. Nah, bukannya saya sombong teman-temannya, ini ya untuk berbagi untuk teman-teman. Terus satu lagi, saya itu teman-teman dibilang sama orang Jepangnya kayak gini, kenapa kamu dengan peserta yang lain kamu yang paling semangat? Nih, dengar teman-teman ya, kenapa di antara teman-teman kamu yang 9, 8, kenapa kamu yang paling semangat? Ada apa? Apa yang membuat kamu semangat? Karena saya punya istri ya, saya punya anak. Saya jawab, yang membuat saya semangat karena saya punya tanggungan, punya anak, punya istri gitu. Saya jawab dengan tegas. Nah, translatornya yang di samping saya ini juga jawabnya gimana? Mantap. Karena jawaban saya teman-teman gak mencela-mencela, karena saya menjawab dengan tegas gitu loh. Saya jawab, anak dan istri saya yang membuat saya semangat gitu loh. Makanya inilah yang bisa saya katakan, inilah saya, sikap saya ya. Ya ini sebetulnya teman-teman, ini saya buat-buat ya. Sebetulnya saya bukan seperti itu karakternya. Saya itu orangnya ya kayak gini gitu kan. Tapi saya buat di situ. Saya membohongi orang Jepang ya, bos Jepang, bahwasanya itu saya tipe orang yang semangat ya. Saya tipe orang yang tegas gitu.
Karena waktu itu saya membohongi dia saja, tetapi nyatanya dia melirik saya gitu loh. Itu teman-teman, ini tips teman-teman ya, buat teman-teman nih. Jadi jangan disepelekan cara ini teman-teman ya. Ini sangat bermanfaat sekali. Bayangin aja teman-teman ya, teman-teman saya itu semuanya besar-besar ya, besar-besar, tinggi-tinggi, senior saya ya. Saya paling kecil, tapi saya dilirik. Nah, apa saya ini hebat? Tidak teman-teman, karena ini saya menggunakan trik inilah yang menyelamatkan saya diterima. Bukan karena saya ini karakter ataupun hebat, tidak, tapi karena saya punya trik. Saya menggunakan trik untuk melabui musuh. Untuk melabui musuh. Pokoknya ya kita harus gunakanlah dengan trik sebaik mungkin, supaya orang itu mengakui bahwasanya kita itu cerdas, bahwasanya kita itu tegas, padahal ya kayak gini gitu kan. Kayak gini gitu. Ya. Nah, setelah itu saya selesai teman-teman, ya kan, itu kan. Nah terus saya dari 9 itu udah selesai nih, ya kan. Terus saya pertama dipanggil lah 3 anak gitu kan, dipanggil 3 anak. Nah terus ternyata saya termasuk salah satu teman saya termasuk salah satu yang dipanggil 3 anak ini. Setelah itu orang Jepangnya bilang, kenapa saya memanggil kalian ke sini orang 3 gitu. Karena saya sudah memutuskan kalian diterima. Ya spontan saya itu sujud syukur gitu loh. Ya karena saya nggak ya dari awal saya nggak ada niat sama sekali gitu kan, nggak ada niat sama sekali untuk berharap juga untuk diterima itu kan. Karena saya melihat teman-teman saya ini orangnya lebih besar-besar, lebih pinter-pinter daripada saya gitu kan. Saya suka sempet tanya sama teman-teman saya. Terus apalagi saya ini orang 3, saya kan dites orang 3 kan. Ini saya di tengah ya, saya dihimpit oleh kedua teman saya yang besar-besar, saya paling kecil. Jadi ya nggak ada harapan. Terus saya ngomong sama teman saya sebelum itu, wah wis lah, aku seorang bakal berharap, soalnya yo sampingku ini gede-gede. Saya dulu berpikir gini kan, 3 sesi, 3 gitu kan. Nah sesi pertama orang 3, sesi kedua orang 3, sesi ketiga orang 3. Nah saya mikirnya gini, kalau setiap sesi pasti diambil 1 nih kan, diambil 1. Nah yang diambil itu pasti diantara temanku ini gitu loh, temanku ini. Nah aku nggak berharap lebih gitu kan. Nah makanya itu udahlah pasrawai. Nggak taunya pas waktu aku tes ya, wawancara, saya menggunakan trik jitu melabui musuh gitu kan. Ternyata saya diunggulin gitu loh, saya dipuji. Nah di situ ada sebuah perasaan, wah kayaknya aku bakal diterima ya kan. Karena mulai saya menjawab pertanyaan saya, terus ekspresi orang Jepangnya itu merasa puas gitu kan. Terus translatornya juga merasa puas ketika saya jawab. Terus saya dipuji, saya paling semangat di antara teman-teman saya. Nah saya ya udah, nah saya di situ merasa udahlah kayaknya aku bakal diterima gitu kan. Saya percaya diri aja waktu itu. Cuman kan ya nggak tahu kalau semuanya mau diterima betul apa enggak gitu. Nggak taunya teman-teman, ini uniknya, dari 3 sesi itu ternyata yang diterima itu yang di sekeliling saya ini. Bukan, yang diterima itu satu di nih, yang sebelah samping
kiri saya ternyata yang diterima, terus satunya di sesi yang kedua teman saya satu gitu. Ternyata nggak diambil setiap sesi itu diambil satu, ternyata enggak. Ternyata di saat sesiku 2 orang yang diambil, yang satu gugur gitu. Itulah teman-teman ya, sedikit mengasih masukan ke teman-teman ya. Intinya mah kita harus berubah. Dalam arti berubah itu harus menjadi sesuatu hal yang beda. Kita tahu kita ini karakternya seperti ini, tapi janganlah kita gunakan karakter kita ini untuk menghadapi orang lain ya. Yang kita hadapi ini orang Jepang, bro, bos besar. Prinsip logikanya teman-teman ya, orang Jepang punya perusahaan, yang dia cari itu bukan dari skill kamu itu ngomong, tapi dari sikap kamu, kerja kamu yang kamu lihat gitu loh. Kalau kamu ngomong, meskipun kamu itu teman-teman, kamu pandai ngomong berbahasa Jepang, tapi kamu itu cara jawabnya kelihatan kayak orang lemes gitu loh. Kalau orang lemes itu ya sama aja kayak orang klemer-klemer. Nah itu sudah digambarkan, kamu kalau kerja kamu pasti pun kayak gitu loh sama orang Jepang gitu loh. Makanya kamu harus berubah menjadi orang lain terlebih dahulu. Jangan kamu punya prinsip, oh apa enengnya aku kayak ngene, ya wis aku kayak ngene wae. Janganlah. Kita kan proses ini menggunakan biaya orang tua ya kan. Ya kita sebaik mungkin kita harus berusaha semaksimal mungkin. Jangan sampai kita itu tidak diterima terus kita cari job lagi, kita nggak keterima lagi. Yang rugi kan orang tua kita, bukan ente. Orang tua kita yang kasihan gitu loh. Makanya kita harus betul-betul berusaha semaksimal mungkin gitu loh teman-teman. Dan alhamdulillah waktu itu aku cuma sekali teman-teman ikut tes. Nah sekali ikut tes alhamdulillah langsung keterima gitu loh. Makanya saya mau berbagi nih ke teman-teman tips ya kepada teman-teman. Nah untuk teman-teman yang mau tanya-tanya ya tentang masalah gimana caranya, ya silakan kalian tuh inbox aja, komentar aja gitu kan. Saya siap kok ngasih solusi teman-teman gitu loh, supaya kalian itu bisa diterima. Ada kok yang sudah nerapin apa yang saya sampaikan, padahalnya orangnya gemuk gitu kan. Orangnya gemuk, dia itu rajin tanya sama saya solusinya gimana, cara ngadepin orang Jepang itu gimana ya. Nah saya kasih tahu metodenya, cara-caranya gitu. Terus dia mau berangkat ke Jepang, mau berangkat tes, dia itu izin dulu, minta doanya dulu ke saya ya. Nah setelah itu pertama dia gagal, wes iku pengalamanmu, awakmu sementing tetep, sementing istiqomah lah dalam caranya seperti itu. Nah kedua dia keterima dan dia dapat perusahaan yang lebih bagus lagi, lebih bagus daripada saya. Alhamdulillah teman-teman. Padahal kalau orang gemuk ya, kalau orang gemuk itu susah, karena saya juga punya teman orang gemuk itu susah dapat jobnya, karena orang Jepang kan nyarinya yang bagus lah badannya gitu kan, niatnya kayak gitu. Tapi ini bisa keterima gitu kan ya, karena sikapnya lah ya teman-teman, melabui musuh. Oke teman-teman, mungkin itu saja dari saya ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau dirasa ini bermanfaat, silakan kalian share ke teman-teman kalian. Jangan lupa tonton sampai habis, jangan cuma setengah-setengah teman-teman. Ya rugi betul-betul rugi, karena ini adalah salah satu triks melabui musuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.